Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian dari relasi. Suatu relasi ini hubungan biner. Biner ini ada dua ya, dua objek yang dihubungkan. Dari himpunan A ke himpunan B ini adalah suatu perkawanan atau mengawankan elemen-elemen di A dengan elemen-elemen di B. Contohnya kalau kita punya himpunan A anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, kemudian himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan relasi faktor adalah faktor dari, maka bisa kita gambarkan seperti ini dengan diagram panah. Dengan diagram panah ini 2 merupakan faktor dari 2, 2 juga faktor dari 3, dan 2 juga faktor dari 6. Ini harusnya ada satu lagi garis. Kemudian kita lihat 3. 3 itu faktor dari 3 dan juga 3 faktor dari 6. Berikutnya 4 ini merupakan faktor dari 4. 5 faktor dari 5, 6 faktor dari 6. Ini penyajian dengan diagram panah. Kemudian berikutnya, kalau kita sajikan dengan cara yang kedua, yaitu pasangan yang berurutan, maka ini kita pasangkan 2 dengan 2, kemudian 2 dengan 4, 2 dengan 6. Ini 2 adalah faktor dari 2, 2 faktor dari 4, dan 2 faktor dari 6. Kemudian 3 dengan 3, 3 dengan 6, 4 dengan 4, 5 dengan 5, dan 6 dengan 6. Nah, dengan menggunakan penyajian relasi di atas, maka relasi R dari himpunan A ke B dapat didefinisikan sebagai himpunan pasangan. Pasangan A, B pada perkalian A kali B, di mana A kecil adalah anggota himpunan dari A, B kecil adalah anggota himpunan dari B. Kemudian salah satu dari kalimat berikut ini bisa kita nyatakan bahwa A berrelasi dengan B, ditulis A RB atau R A, B. Kemudian kalau A tidak berrelasi dengan B, ditulis dengan A R-nya dicoret B atau R-nya dicoret ini A, B. Oke, contoh lain juga ada. Berikutnya, selain relasi juga kita kenal adanya yang namanya fungsi. Fungsi didefinisikan sebagai berikut. Suatu fungsi f, jadi fungsinya f dari himpunan A ke himpunan B ini merupakan suatu relasi yang memasangkan setiap elemen A secara tunggal, jadi A-nya tunggal, dengan elemen pada B. B-nya nggak harus tunggal ya. Jadi setiap elemen A secara tunggal, artinya A-nya harus tunggal. Setiap relasi yang memetakan atau memasangkan A secara tunggal itu disebut fungsi. Ini contohnya ini, A-nya tunggal. A hanya dipetakan ke satu sana. B ke situ, C ke sana, D-nya ke situ. Ini merupakan fungsi dari A ke B. Oke, berikutnya. Himpunan A ini dinamakan daerah asal atau domain dari fungsi f, sedangkan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Kemudian himpunan dari semua peta di B yang merupakan hasil ini dinamakan hasil, daerah hasil atau rank. Jadi kalau kita lihat daerah asalnya adalah A, B, C, D. Daerah kawannya adalah X, Y, Z, U. Ini semua anggota himpunan B itu disebut daerah kawan. Sedangkan rank atau daerah hasilnya ini adalah yang terrelasi dengan himpunan A, yaitu X, Y-nya bukan, Z, dan U. Sekali lagi, daerah hasilnya adalah X, Z, dan U.
Jadi daerah hasil merupakan himpunan bagian dari daerah kawan. Berikutnya, diagram sebagaimana gambar 2.4 di atas yang tadi, ini merupakan fungsi karena adanya relasi, kemudian setiap elemen A itu tunggal. Jadi ini relasi ya, yang tadi ini relasi. Ini A-nya, B-nya ada, C-nya ada, D-nya ada. Jadi ini dipetakan ke sana dan harus ada petanya. Jangan sampai di sini ada yang tidak memiliki pasangan. Itu fungsi ya. Kemudian contoh yang kedua, nih, kalau kita lihat contoh yang kedua ini C-nya berelasi dengan X, C-nya juga berelasi dengan U. Jadi karena ada elemen A yang dipasangkannya tidak secara tunggal, atau ini C-nya mendua nih, dia dengan X dan dia dengan U mendua. Jadi kalau ada yang mendua di sini, lihat di sininya, ini bukan merupakan fungsi. Contoh, di sini ada A adalah himpunan X di mana negatif 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama, nggak pakai sama dengan, kurang dari 3 ya, dengan X-nya anggota himpunan bilangan real. Kemudian ada fungsi F dari A ke R itu bilangan real, yang ditentukan Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Ini ditanyakan F min 1, F negatif 1, maaf, F0 dan, nah ini prapeta dari 5. Kemudian nanti disuruh melukiskan grafiknya dan tunjukkan atau jelaskan bahwa F adalah suatu fungsi. Di sini yang pertama, karena Fx sama dengan X kuadrat plus 1, maka F negatif 1, X-nya diganti dengan negatif 1. Jadi negatif 1 dikuadratkan, kemudian hasilnya ditambah 1. Jadi ini X-nya, nanti hasilnya ditambah dengan 1. Negatif 1 dikuadratkan sama dengan 1, tambah 1 hasilnya 2. F0 berarti X-nya diganti 0. 0 kuadrat tambah 1. Jadi yang diganti X-nya saja. Nah, itu saja. Kemudian yang berikutnya yang namanya prapeta dari 5, maksudnya yang hasilnya sama dengan 5. Ya, yang hasilnya sama dengan 5. Jadi X kuadrat tambah 1 yang sama dengan 5. Berapakah X-nya? Di sini kalau satunya pindah ke sana atau masing-masing kurangi 1, maka X kuadrat sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya bernilai plus minus 2. Jadi yang bilangan X yang dikuadratkan hasilnya sama dengan 4, dia itu bisa plus 2 ataupun minus 2, negatif 2. Karena plus 2 dikuadratkan hasilnya 4, kemudian negatif 2 dikuadratkan juga sama dengan 4. Sehingga prapeta dari 5 adalah 2 atau negatif 2. Yang berikutnya, untuk melukis grafiknya, kita nanti membuat beberapa titik potong. Titik potongnya kita lihat. Kita lihat bahwa untuk Y sama dengan X kuadrat plus 1, kita cari negatif 3 berpasangan dengan 10. Artinya ini negatif 3 di sini, 10-nya di sana. Nah, nanti ketemunya di sini. Ya, ini kasih titik. Kemudian positif 3 kalau dikuadratkan tambah 1 juga sama dengan 10 di sini. Kalau 0, F0 tadi, F0 adalah 1, ini harusnya 1 ya. 1. Kemudian negatif 2 sama positif 2, di sini 5. Jadi nanti ini 5, masukkan ke sini, bersesuaian dengan negatif 2. Yang positif 2 pun, ini
Yang positif 2 pun kalau kita hubungkan ini ditemukan sama positif 5. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa titiknya tinggal dihubungkan menjadi suatu grafik fungsi kuadrat kalau di halaman ini. Nah, di sini karena F merupakan suatu relasi yang mana setiap elemen pada A, yaitu sumbu X, ini dipasangkannya secara tunggal. Maka F merupakan suatu fungsi. Jadi ini bisa dipasangkan ya, dipasangkan secara tunggal. F merupakan satu fungsi. Berikutnya kita akan belajar sifat dari suatu fungsi. Jadi sebenarnya ini ada 3 sifat fungsi. Yang pertama fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi injektif atau fungsi satu-satu ini prinsipnya jika setiap 2 elemen yang berlainan di A, jadi kalau di A-nya ada 2 yang berbeda, maka dia petanya atau hasilnya juga 2 elemen yang berbeda pula di B. Jadi kalau ada 2 elemen di A dipetakan atau dicari fungsinya, maka hasilnya pun akan berbeda. Atau bahasa matematikanya adalah disebut fungsi injektif. Jika A-nya tidak sama dengan A aksen, maka F dari A juga tidak sama dengan F dari A aksen. Atau kebalikannya, kalau FA sama dengan FA aksen, maka artinya A sama dengan A aksen. Itu bahasa matematikanya. Kalau contoh di sini fungsi F pada R yang didefinisikan dengan Fx sama dengan X kuadrat ini bukan fungsi satu-satu atau bukan fungsi injektif. Karena apa? Karena F negatif 2 itu sama dengan F2. Harusnya tidak sama dengan kalau dia injektif. Ini F negatif 2 kan sama-sama dengan F2 yaitu 4. X kuadrat untuk X nya negatif 2 dan 2 kan sama dengan 4. Kemudian contoh yang kedua ini seperti ini. Jadi pada prinsipnya yang namanya fungsi ini di sininya harus dapat pasangan semua. Ya, tidak ada yang menjomblo di sini. Kemudian itu kalau fungsi ya. Kalau fungsi injektif, maka himpunan B itu juga pasangannya juga satu-satu gini. Ini satu, ini satu. Ini juga satu, ini satu. Tapi kalau ada misalkan 4 ke 6, 3 juga ke 6. Ini bukan fungsi satu-satu. Saya ulangi. Satunya ke 2 tetap. Kemudian 2-nya ke 4, 3-nya ke 6. Tapi 4-nya juga ke 6. Nah, di sini enggak satu nih, di sini ada yang mendua. Kalau di sini ada yang mendua, berarti dia bukan fungsi satu-satu. Jadi di sini harus setia pada satu pasangan. Kalau yang namanya fungsi ya ini semua fungsi ya ini harus setia pada satu pasangan atau punya pasangan semua maksudnya. Tidak ada yang jomblo. Kemudian fungsi surjektif atau fungsi onto. Nah, misalkan F adalah fungsi yang memetakan A ke B, maka daerah hasil FA dari fungsi F adalah himpunan bagian dari B. Pasti daerah hasilnya adalah himpunan bagian ya. Atau hasil dari FA ini pasti himpunan bagian dari B. Nah, apabila FA sama dengan B atau B-nya ini fungsi himpunan bagiannya merupakan B itu sendiri, yang berarti setiap elemen di B pasti merupakan peta atau sekurangnya satu elemen di A.
maka ini disebutkan atau dinamakan sebagai fungsi surjektif atau onto. Mudahnya begini, Nah, mudahnya fungsi surjektif atau onto adalah daerah yang di B itu tidak ada yang jomblo. Jadi dapat semua ini dapat bagian semua, punya pasangan semua. Kita perhatikan yang sebelah kanannya saja atau fungsi B-nya saja. Ini dapat pasangan semua. Walaupun X ini merupakan pasangan dari A, juga pasangan dari D. Tapi yang jelas kalau di sini tidak ada yang jomblo, jomblo. Kalau tidak ada yang jomblo, maka dia surjektif. Kalau ada yang jomblo, ini ada yang jomblo nih, dia injektif. Tapi nggak ada yang mendua ya di sini ya. Ini nggak ada yang jomblo, tapi ada yang mendua X, nggak apa-apa. Yang jelas ini dapat semua, dapat pasangan semua dari A. Jadi untuk menentukan fungsi apa bukan, maka lihat himpunan A-nya saja. Kalau himpunan A-nya tidak jomblo, tidak mendua, maka dia fungsi. Itu untuk menentukan fungsi. Tapi untuk menentukan surjektif atau injektif, lihat himpunan B. Kalau injektif, maka di sini tidak ada yang mendua. Ya, jomblo boleh, tapi nggak mendua. Nggak boleh mendua. Itu injektif. Tapi kalau surjektif, di sini nggak ada yang jomblo. Ya, mendua boleh, tapi nggak boleh jomblo atau nggak boleh tidak punya pasangan ya. Oke, itu surjektif dan injektif. Yang terakhir adalah fungsi bijektif. Bijektif itu berarti dua-duanya, dia surjektif juga injektif ya, sekaligus. Ini B ya, B berarti dua-duanya, yaitu sekaligus. Di sininya tidak boleh jomblo dan tidak boleh mendua. Artinya tepat satu-satu. Ciri-cirinya adalah banyaknya anggota himpunan di A itu sama dengan banyaknya anggota himpunan di B. Ini korespondensi satu-satu. Untuk jenis-jenis fungsi, ini jika suatu fungsi f mempunyai daerah asal dan daerah kawan yang sama, misalnya D, maka sering dikatakan fungsi f pada D. Tapi kalau misalkan daerah asalnya tidak dinyatakan, maka yang dimaksud adalah himpunan semua bilangan real. Jadi daerah asal dan daerah kawannya itu kalau tidak dinyatakan, artinya semestanya adalah himpunan bilangan real. Nah, kemudian di sini ada beberapa fungsi, jenis-jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi konstan. Konstan ini fx dipetakan ke C atau ke suatu bilangan tertentu saja. C-nya ini merupakan bilangan konstan. Nah, untuk fungsi konstan ini gambarnya berupa garis lurus seperti pada gambar ini 2.6. Jadi misalkan fx dipetakan ke 3, jadi berapapun x-nya itu nilainya selalu 3. Kalau yang tidak konstan biasanya mengandung variabel x-nya. Kalau ini tidak ada nilai x-nya. Kalau misalkan fx sama dengan 3x, itu kan ada x-nya, jadi tergantung x-nya berapa. Tapi karena di sini 3 saja, jadi tidak tergantung nilai x. X-nya 17, maka fx-nya 3. X-nya negatif 2, x-nya juga fx-nya 3. Berapapun x-nya di sini, di sini, di sini, di sana dan seterusnya, maka nilai dari fx-nya atau y-nya itu konstan 3 terus. Nah, ini berupa garis lurus. F berapapun
itu sama dengan 3. Kemudian berikutnya ada yang namanya fungsi identitas. Jadi fungsi identitas itu fungsi yang memetakan dari R himpunan bilangan real ke bilangan real juga dengan fx dipetakan ke x itu sendiri. Jadi kalau F1 ya 1, F2 2, F3 3, F17 ya 17. Nanti grafiknya seperti ini. Set, Y sama dengan X. Ini namanya fungsi identitas. Identitas ya dipetakan ke dirinya sendiri. F negatif 2 ya negatif 2 dan seterusnya. Nah, yang berikutnya ini adalah fungsi linear. Fungsi linear ini berbentuk fx sama dengan ax plus b. A dan b ini konstan, tapi a-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini disebut fungsi linear. A ini dalam bilangan real sebenarnya ya. Kemudian b-nya ini konstanta. Ya, jadi b-nya tidak tergantung x. Oke, contohnya apa? Contohnya ini garis dari sini sana, ini merupakan fungsi linear. Fungsi linear di sini misalkan fx sama dengan ax plus b, kemudian fp jadi x-nya diganti dengan p. Ini kan x. Kalau diganti p jadi fp. Kalau fx sama dengan ax plus b, maka fp sama dengan ap plus b. Ini kalau diganti Q juga. Jadi fp kurangi fq ini merupakan A kali Q min P. Ya, ini namanya kemiringan ya, kemiringan. Atau garisnya bisa dinyatakan tadinya AX plus B ini dirubah jadi MX plus C. Dan ini pasti namanya gradenya ya. Gradenya ini sama dengan M dan pasti melalui 0,C. 0,C. Jadi tergantung di sininya berapa C-nya. Oke, fungsi kuadrat yang berikutnya adalah fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi linear tadi AX plus B, maka fungsi kuadrat ini bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kalau yang ini saja, ini enggak ada, yang kuadratnya enggak ada, yaitu BX plus C, ini fungsi linear. Karena linear itu artinya pangkat tertinggi dari variabelnya, ini variabelnya X, pangkatnya 1. Tapi kalau fungsi kuadrat, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ini pangkatnya 2. A-nya nggak boleh 0. Kalau A-nya 0, maka di sini 0. 0 kali X kuadrat 0. Atau hilang. Ya. Jadi kalau A-nya 0, dia bukan kuadrat, tapi fungsi linear. Ini contohnya fungsi apa? Fungsi kuadrat. Misalkan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nanti kalau dimasuk-masukkan untuk x-nya sama dengan negatif 1, x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 0. Nanti ketemu nilai y-nya atau nilai fx-nya nanti dihubungkan ya. Biasanya grafiknya berbentuk parabola. Yang berikutnya adalah fungsi rasional. Kalau fungsi rasional sih bentuknya px per qx, jadi perbandingan ya, perbandingan. Contohnya ini. Contohnya adalah fx sama dengan 3x plus 2 per x plus 1. Nah, yang di bawah ini, x plus 1 ini atau q-nya, ini syaratnya nggak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, tidak terdefinisi. Itu fungsi rasional.